Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para perindu syafaat, semoga Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah menjadikan akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Berikut adalah kisah tentang seorang ulama yang mempunyai 60.000 santri tapi ternyata akhir hayatnya su'ul khotimah. Dia meninggal tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Siapakah ulama tersebut, dan bagaimana kisahnya? Punya 60.000 santri yang pandai bidang agama, ahli ibadah ini justru wafat su'ul khotimah. Ini kisah ahli ibadah, meskipun ia mempunyai santri yang jumlahnya banyak sekali, kisah akhir hayatnya tetap tragis. Ia meninggal su'ul khotimah. Namanya Barsiso, ia seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, kesemuanya bisa berjalan di angkasa sebab keberkahan ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihatnya para malaikat sangat kagum dengan sosok ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsiso dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamr." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan untuk menggoda Barsiso. Iblis mendatangi Barsiso di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik serta memakai wangi-wangian. Barsiso memanggil si pemuda seraya bertanya, "Siapa kamu dan apa keperluanmu datang ke sini?" Iblis menjawab, "Aku adalah seorang hamba. Aku datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsiso. Iblis itikaf dan beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadah seperti itu, Barsiso takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan. Waktunya makan aku harus makan, waktunya tidur aku pun tidur, tapi engkau tidak makan dan tidur selama 3 hari 3 malam, engkau khusyuk beribadah kepada Allah, apa rahasianya? Katakan kepadaku agar aku bisa beribadah kepada Allah seperti engkau beribadah padanya." Iblis berkata, "Aku pernah berbuat dosa kepada Allah, dan oleh sebab itulah aku terus mengingatnya sehingga rasa kantuk, lelah dan laparku hilang sama sekali, dan aku bisa khusyuk beribadah kepada Allah." Barsiso bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa sepertimu?" Iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Penerima Taubat." Barsisya bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis menjawab, "Zina." Barsisya berkata, "Itu perbuatan terlarang, dosanya terlalu besar, aku tidak akan melakukannya." Iblis berkata, "Membunuh orang mukmin." Barsisya berkata, "Aku tidak akan melakukan itu karena itu dosa besar." Iblis berkata, "Kalau begitu minumlah khamr atau arak yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dosanya dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsiso berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Barsiso bertanya, "Di mana aku bisa mendapatkannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke satu desa, di situ ada kedai yang menjual khamr, minumlah kau di sana." Barsiso pun segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah itu. Di tempat itu, ia melihat sebuah kedai yang menjual minum-minuman keras. Barsiso pun pesan lalu meneguk 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum khamr, ia pun langsung setengah mabuk, ketagihan dan meminta tambah sampai akhirnya Barsiso pun mabuk berat. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisa pun berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsiso membunuh perempuan penjual tuak itu karena takut apa yang ia perbuat diketahui oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, Iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras lalu melaporkan kejadian tersebut kepada khalayak dan hakim. Barsiso pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamr, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib,
datanglah iblis dengan menjelma sebagai pemuda ahli ibadah. Iblis bertanya, bagaimana keadaanmu? Barsisya menjawab, barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya. Iblis berkata, selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu. Barsisya berkata, bagaimana caranya? Iblis berkata, sujudlah kepadaku 1 kali. Barsisya berkata, aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini. Iblis berkata, sujudlah dengan isyarah. Barsisya pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia pun meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillahi min zalik. Setelah menyimak kisah ini, hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ketetapan iman, dan janganlah sekali-kali kita menyombongkan diri sebab ilmu, amal ataupun kedudukan kita, karena Allah Maha Perencana, sedangkan kita tidak tahu bagaimana rencana Allah terhadap diri kita di masa mendatang. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khubawi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.